ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura wa ja'alal qamara nura wa ja'alas syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi thumma yukhrijukum ikhraja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah banyak dilimpahkan kepada kita sekalian. Dari mulai kita masih ada di dalam kandungan ibu kita masing-masing hingga sampai pada usia kita sekarang masing-masing, rasanya kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kamu sekalian apapun yang kamu minta, apapun yang kamu butuhkan. Kebutuhan manusia hidup banyak sekali. Semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, bayi lahir tidak punya persiapan apa-apa. Namun begitu selesai dirawat oleh petugas, langsung diberikan pakaian. Allah sudah menyiapkan pakaian. Ya mungkin kalau dihubungkan dengan firman Allah, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum barisa wa libasul taqwa dzalika khair. Anak cucu Adam, telah aku turunkan pakaian untuk kamu buat menutup aurat kamu.
Tapi ingat, walibasul taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Untuk itu kita harus berusaha menjadi orang yang takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan menyerah. Artinya sebelum kita semuanya mati, kita harus berupaya untuk menjadi orang yang menyerah. Muslimun tidak hanya sekedar mengaku muslim, tapi muslimun dalam artian yang sebenarnya. Sebagai seorang wanita harus menutup seluruh auratnya, diupayakan untuk melaksanakan ya apa saja yang telah dijelaskan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Kita harus berusaha untuk bisa melaksanakan. Fal yastajibu li. Hendaknya kamu sekalian memperkenankan seruanku, melaksanakan perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya kamu sekalian beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Karena cepat ataupun lambat kita semuanya akan mati. Ini sudah berulang-ulang kali kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yakin seluruh manusia, semua manusia yakin bahwa satu saat akan mati. Namun manusia tidak pernah berpikir kira-kira kapan, di mana, karena apa. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena terkejut. Tidak harus sampai usia tua. Walaupun mungkin masih muda, kalau takdirnya sudah datang, ya seperti buah ini. Ketika berkembang lebat sekali, namun setelah menjadi buah sampai tua bisa dihitung merodol ke enom. Setengah rada gede merodol maneh, rada gede merodol maneh. Ada yang sampai masak. Ya seperti itu manusia hidup. Minkum mayyitawaffa. Di antara kamu sekalian ada yang dimatikan ketika usia masih muda. Wa minkum mayyuradu ila ardhil umur. Namun ada juga yang dikembalikan hingga pada usia yang hina sampai pikun. Naudzubillah. Maka sebelum semuanya dipanggil oleh Allah, mari kita upayakan ittaqullah, benar-benar takut kepada Allah. Sidang salat, sidang jamaah pengajian, jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu mukadimah yang kami sampaikan, kemudian bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, lan saking Anas radhiyallahu anhu qala. Anas bercerita,
Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ndonga sapa Rasul Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Jadi doa ini banyak, ada yang setiap 2 kalimat diberikan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Namun ada yang sekaligus digandeng. Allahumma ya Allah, ini sak menikula iku a'udzu nyuwun reksa kula bika lawan panjenengan minal ajzi saking apes, lemah, apes, sial, apes, apes dinono. Jadi kalimat apes itu luas, sial, rugi, wal kasal, ini malas. Orang itu kalau terkena penyakit malas bahayanya besar. Satu contoh, malas makan. Kalau satu saat tiba-tiba malas makan, bukannya orang itu senang. Ya, wis tak siap gak mangan, mau alas Bu. Ya wis ngono men gak usah masak. Ngirit. Bukannya senang tapi malah bingung. Periksa kan lho. Apakah periksa, apakah beli jamu, ataukah apa saja, berusaha agar tidak malas makan. Karena dampaknya malas makan bisa penyakit muncul. Mae kanggo, lambungnya kanggo, ya. Sebaliknya kalau malas ibadah, malas ngaji, malas jamaah, itu mudaratnya lebih besar. Coba saya berulang-ulang kali memberikan dorongan. Ya baik itu anak pondok atau orang sekitar pondok. Krungu adzan, cepat ambil air wudhu. Kalau ada kesempatan sholat di rumah, qobliyah. Kemudian yang masjid, tahiyatul masjid. Menunggu Pak Bakri komat. Itu kata Nabi, la yazalul abdu bis salati man tadiru salah malam yuktis. Seorang hamba dinyatakan seperti sudah sholat. Ada yang mengartikan seperti orang yang sholat terus menerus, sholat salam, sholat salam, selama belum ngatas. Jadi menunggu pelaksanaan sholat wajib itu aja sudah dapat pahala sholat. Lagi pula di situ didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kasihanilah dia. Coba. Aja menjadi komat tok ae, mosok.
omahe cewek jerone pondok. Salat kari terus. Kari gak tanggung-tanggung, salat subuh kari loro. Salat subuh kari loro. Ini lah kusuk. Kancamu itu lagi. Awas. Pak, masih kari. Ganjarannya pada kalau jamaah, enak. Masih kari. Makanya saya jadi ingat ya, mungkin sering saya sampaikan di dalam Bukhari Muslim ada ini ya. Dulu ada orang yang rumahnya itu awali itu pinggiran kota Madinah. Dan pada waktu itu mungkin belum kota, masih berupa desa. Jadi jalannya terjal, berbukit, berlembah. Tapi ada orang yang tidak pernah absen dalam melaksanakan salat berjamaah. Subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Sama temannya itu merasa kasihan, akhirnya disarankan. Cak, bahasa Surabaya namanya. Sama niku omah sama waduh, cegak terlalu payah sama tuku kendaraan kok sih. Esuk dalane kaya ngono, awan panas, cegak terlalu payah-payah. Apa jawabannya? Baik saudaraku, seandainya rumahku itu berdampingan dengan rumahnya Nabi, itu tidak membuat saya senang. Kenapa? Ya saya punya alasan tersendiri. Kalau gitu ikut saya kemana? Ke rumah Nabi. Ya, siapa takut? Diajak ke rumah Nabi, disampaikan ya Rasul, teman saya ini kan rumahnya jauh dari masjid. Saya ini merasa kasihan, saya sarankan untuk beli kendaraan. Berbatu, berbukit. Tapi kok jawabannya, seandainya rumah saya berdampingan dengan rumahnya Nabi itu tidak membuat saya senang. Nabi terus bertanya, apakah itu benar? Betul ya Rasulullah. Apa alasan kamu? Saya punya alasan. Semoga langkah kaki saya dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu akan menjadi simpanan saya nanti di hadapan Allah. Apa jawab Nabi? Keinginan kamu sudah ditulis oleh Allah. Jadi walaupun rumahnya jauh, coba sama ndelok ya, Pak Hari, Pak Bu Hasan. Tahu Pak Bu Hasan? Yang batuk-batuk itu biasanya. Ya. Lihat desa itu gitu wong gesing, wong keragan bungkil, tapi setiap waktu bisa jamaah, gak kari adean. Sing jerone pondok kari, ngaisinake. Tolong ya dirubah, isin kari terus itu. Ini sifat kasal ini. Wal jubni muncul rasa takut. Wal harami itu pikun, tuak, kebacut. Diceritakan tetangganya saudaranya Bu Rini, anaknya mati kuwabeh
derek putu-putune tok. Ngeloyong nah mbah tengana yang mati apa ana. Nah mbah iki tengana yang mati apa ana. Coba. Anak wis mati kabeh gak mati-mati niku namine haromi. Makanya kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari pikun atau wa'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ada haromi, ada ardalil umur. Kalau yang dibaca anak-anak min su'il kibar. Ngerti maksudnya? Min su'il kibar. Jeleknya masa tua. Wal bukhli lan medhait. Nah ini medhit itu penyakit berbahaya ya. Masya Allah, naudzubillah. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma anzalallah. Orang yang bakhil itu pasti akan mempengaruhi orang lain berbuat bakhil. Ancamannya apa? Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira, menyana bahwa bakhil itu akan membawa kebaikan baginya. Bal huwa syarrun, justru bakhil itu jelek baginya. Kenapa? Sayutawaku nabihi, sayutawaku nama bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta yang dibakhili, apa dibakhili? Nanti akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Ya mungkin ayat ini turun sebelum ada perintah zakat. Namun bagaimanapun bakhil tetap jelek. Dalam hadis bondo sing gak dizakati iku besok diwujudno ular berkepala dua. Nguber pemiliknya mencalat jeruat anggone pundak kanan pundak kiri. Menggigit rahang kanan rahang kiri. Yang satu berkata, ana maluka, aku hartamu. Ana kanzuka, aku depositomu. Itu di hari kiamat. Yang lebih parah lagi, nanti setelah menghadap Allah, dia akan menyesal. Ingin bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, tangguhkanlah kami walaupun dalam waktu yang singkat, kami akan banyak sedekah dan kami akan jadi orang yang salih. Kasep jadi malaikat yen disodori gak ngereken, gak ngurus, gak klesik, bolak-balik infak, bolak-balik infak. Dijawab malaikat, bolak-balik mangan, bolak-balik mangan. Gak leren-leren. Leren apa mangan pisan nae. Saya ingat ada orang mengundang ustadz pengajian. Mulai pengajian ada kaleng putar. Ustadz yang ngono datang greget nih. Napa Pak nih Pak? Kaleng infak Pak, infak. Temen apa? Golek swarga. Golek swarga kok 1000-an. Ngetone dhuwit Pak 100.000.
Panitia pengajian itu bingung cerita kula nih. Kula bingung nek aran ben mati tiyang iki. Tak sangoni piro setengah. Akhirnya duit 100.000 tak balik nang mana tak tambah itu kok hasil infak. Saking isine. Yang perlu diambil pelajaran masa duit 1.000 lho golek swarga. Nang ngene Pak Dikin gak payu yang 1.000. Ndi Pak Dikin ya? Ana ah. Gak payu duit 1.000. Nang ngene kotak sik akeh 2.000-an. Wa'udhu lanjut nuksa kula bika kelawan panjenengan min adzabil qabri saking siksa kubur. Siksa kubur, Rasul mungkin pernah saya ceritakan. Nabi pernah berjalan bersama sahabat melintasi sebuah kuburan. Tiba-tiba Nabi diperdengarkan 2 orang disiksa di dalam kuburan. Lalu Nabi berhenti. Inal mayita yu'adabani wa ma yu'adabani bi kabirin. Summa qala bala. Kedua mayat ini disiksa oleh Allah. Adapun penyebab disiksa sebenarnya bukan dosa besar. Sumakola bala, ya besar juga. Sebenarnya terlihat ringan, tapi akibatnya berat. Amma akaduma, adapun salah satu dari keduanya disiksa, la yastatiru minal bauli, orang sesuci saking buang air kecil atau tidak menutup diri dari buang air kecil. Kalau la yastatiru diartikan sesuci cara mencucinya, atau yastatiru itu menutup diri, berarti pipis anggon-anggon. Makanya maaf, yang menggunakan mesin cuci kalau punya anak kecil, ya, jadi sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci itu tolong digerojoki dhisik, dijabani, diupayakan untuk hilang najisnya. Kalau dicampur sama pakaiannya orang-orang tua, ya bisa dibayangkan Pak ya, muter terus najis ini. Misalkan seperti itu ya. Jadi tolong dibersihkan dulu di luar mesin cuci, diperkirakan najis sudah tidak ada, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci. Wa amal akharu, adapun yang lainnya, yang binamimah, dia berjalan dengan mengadu domba. Ini biasanya wong wedok. Wong lanang ya akeh. Padha ini. Suka adu domba, omongane kono disampaikan kono, akhirnya geger. Temen ta? Iya, wis sawangane. Ayo ngajak apa? Nggawa bendo setoke nggawa. Itu akibat daripada diadu domba. Wa'udhu lanjut sakula bika kelantangan min fitnatil mahya, saking fitnai urip, wa fitnatil mamat wal mamat lan fitnai mati. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnahnya mati. Fitnah hidup namanya fitnah ya, mungkin hidupnya dikejar-kejar dengan
masalah sehingga hidupnya tidak bisa tenang, apalagi fitnahnya mati. Fitnahnya mati bisa diartikan sakaratul maut, sekarat maut, sakit yang tidak kunjung sembuh atau tidak kunjung mati, loro ya, yang sebenarnya bisa jadi kalau memang dia beriman. Maaf, dalam Sahih Bukhari jilid 4, ma min musibatin tusibil muslima illa hatallahu biha sayyatan wa yarfa'u biha darajatan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa orang muslim melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi dengan lamanya sakit bisa jadi Allah sengaja memang mengurangi dosa-dosanya. Makanya dalam keadaan sakit seperti itu tidak boleh berdoa minta mati. La yatamanna yanna agadukum bil maut minal ada. Fa in kunta la makalata faqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffaitani maka natil wafatu khairan li. Di saat sakit yang sudah sangat parah, jangan sekali-kali minta mati. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Khobab, dijenguk teman-temannya, sebenarnya saya rasanya ingin mati saja. Namun berhubung Nabi melarang seseorang berdoa minta mati, jadi walaupun saya sangat sakit, saya tetap bertahan. Kalau sudah tidak tahan, merasakan sakit yang sangat parah, berdoalah, Allahumma ya Allah ahyini, mugi nguripi panjenengan datang kula idza kanat nalikane ana awal hayatu kehidupan khairan bagus li kangge kula. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan. Kalau hidup kami akan membawa kebaikan. Wa tawaffaitani atau matikanlah kami ya Allah. Maka natil wafatu khairan li. Kalau ternyata kematianku lebih baik daripada hidupku. Bisa jadi gitu. Sakit itu karena Allah sengaja mengurangi, menghapuskan dosa-dosanya. Karena langsung dongon jalan mati. Dosa itu goreng entek keburu mati ya Allah. Kembali kepada surat 20 ayat 74. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang menghadap Allah dalam keadaan berdosa, maka baginya neraka jahanam, tidak mati dan juga tidak pula hidup. Mati membawa dosa, inilah. Maka seringkali saya menyampaikan keterangan di dalam keluarga Shahidul Musibah. Semoga jenazah ini atau almarhum diterima oleh Allah sholatnya. Kalau sholatnya sudah diterima, insya Allah amal liya-liyane diterima. Tapi nak sholatnya wis gak diterima, salah. Amal-amal yang lainnya pun tidak diterima. Makanya inilah yang perlu kita pikirkan, memperbaiki dandani sholate. Makanya zaman delok timur nak wis kurang 2 menit ijazah sholat lah. Malah sholat notor-notor. Sholat yang khusyuk tumakninah, sujud sing anteng, rukuk sing anteng. Kurang 1,5 menit. 1,5 menit. Takbir durung qomat wis mari.
Mari ta wis hafal. Jadi pikir hafal-hafalan. Salat itu kata Nabi innal musalliya yunaji rabbahu. Salat itu berbisik, berdialog, komunikasi, omong-omongan dengan Gusti Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah di antara kami dengan dosa-dosa kami seperti jauhnya timur dan barat. Seterusnya ibaratnya ngoten kok cara oleh dialihkan bahasa ngoten niku. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai, yang berkuasa di hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan juga hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Jangan Engkau tunjukkan kami jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan jangan pula Engkau tunjukkan jalannya orang yang sesat. Amin. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa dala'idaini, lan terhimpit hutang. Wa dala'idaini, terhimpit hutang, keberatan karena hutang. Wa ghalabati rijal, atau wa dala'idaini wa ghalabati rijal, paksaan orang. Kalau saya tidak salah, saya pernah mendengarkan ceramahnya almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Buya Hamka. Ghalabati rijal itu artinya begini. Kita tahu kesalahan atau kekurangan, kelemahan si A, tapi tidak berani menegurnya. Itu termasuk ghalabati rijal. Isbah masa bodoh, bapak aku enggak. Jadi monggo, napa-napa sing kira-kira mboten cocok unek-unek niku dionekno. Soal kok diterima enggak diterima, dia hadapi dengan cara omongan kasar atau halus, terserah. Yang penting kita itu menyampaikan apa yang kita anggap kurang tepat. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu qala annahu Abu Bakar qala matur li Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar cerita, saya pernah datang menemui Nabi dan memohon, alimni, mugi mulang sampean ing kula doaan ing sebuah doa, ad'u kang donga kula bi kelawan donga fi salati, di dalam salat kula. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong ajari kami doa yang bisa kami baca dalam sholat. Ini berarti mboten angger donga lho, Pak. Kala Nabi kul donga sira, Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni sami kula iku dalam tungani ngaya kula nafsi ing awak kula. Kami telah banyak berbuat zalim atas diri kami. Wala yaghfiru, lan ora ana kang bisa ngeparing pangapura adzunuba ing pira-pira dosa ila anta kejawi panjenengan.
Ya Allah, kami sudah banyak berbuat zalim. Dan kami sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau. Karena itu Fafirli, mugi ngapura panjenengan datang kula. Maghfiratan ing pangapura min indika saking ngarsa panjenengan. Warhamni, dan kasihanilah kami. Innaka satu panjenengan, anta utai panjenengan, iku al-ghafuru dat kang maha maring pangapura, ar-rahimu lan maha penyayang. Nah, ini letaknya setelah jenengan kami itu masjid bisa langsung ini. Karena dalam contoh Nabi setelah kami di masjid banyak Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram Allahumma inni dalam nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan bindika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bisa juga digandeng di situ. Terus salam. Jadi mantun kami di masjid, sajane kami di masjid pun saged salam. Makanya Ibu Abu Bakar mohon ajari kami sebuah doa yang bisa kami baca dalam salat kami. Sing durung hafal ini perlu dihafalkan ya. Yang penapal diteruskan. Wa an Nabi Musa saking Nabi Musa radhiyallahu anhu ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anau satemene kanjeng Nabi kana ana sapa Nabi kaya diundungo dia ulai doa lawan mengkono doa donga. Coba mari kita sejenak berpikir dalam sebuah ayat Rasulullah itu sudah diampuni dosanya. La yaghfirannaka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Jadi Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang kemudian. Pendek kata, Nabi itu pun bersih. Namun Nabi tetap berusaha memohon kepada Allah. Selalu berdoa, minta diampuni, minta diampuni. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedang sakit kakinya sakit membengkak, itu pun Nabi tidak mau beristirahat, berhenti dari salat malam. Persis kita, ya, persis kita semua. Sikile aku sih gak gelem leren salat malam, persis kula jenengan. Hingga akhirnya Aisyah itu tidak sampai hati melihatnya. Ya Rasulullah, apalam yakunillahu yaghfiru dzambaka mata qaddamta wa mata akharta. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa Rasul yang lalu dan juga dosa-dosa Rasul yang kemudian? Bukankah sekarang ini Rasulullah sedang sakit? Kenapa Rasulullah tidak mau berhenti agar cepat sembuh? Apa jawaban Rasulullah? Apalah akuna abdan syakura. Bukankah aku ini adalah hamba Allah yang syukur?
Jadi mewujudkan syukur, mensyukuri nikmat Allah itu sampai seperti itu. Betul hanya alhamdulillah. Syukur. Makanya sering kali disampaikan, diyakini dalam hati, diucapkan dengan ucapan, diwujudkan dengan perbuatan. Allahumma ya Allah ighfir mugi paring pangapura panjenengan li dhateng kula khati'ati ing kira-kira keluputan kula. Luput napa tapi kalau kita jelas kadang kita omong-omongan jerone atine sing ana ganjalan dosa. Kalau Nabi jelas kan mboten enten. Wajali dan kebodohan kula. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Wajali dan juga kebodohan kami. Wa israfi fi amri. Lan kebacute berbahasa kita, keterlaluan saya. Nah, dalam Quran kan Allah maghfirlana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabit agamana wa ansurna alal qaumil kafirin. Israfana di dalam kami melampaui batas. Wa israfi fi amri, dan keterlaluan kami dalam segala hal. Wa ma'anta lan panjenengan alamu, dan apapun yang kamu lebih tahu mini daripada kami. Dan ampunilah dosa kami yang engkau lebih tahu daripada kami. Masya Allah. Wa ma'anta alamu bihi mini, dan apapun yang engkau lebih mengetahuinya daripada kami, ampuni sekalian. Allahumma ya Allah ighfirli, kang jeli malih mugi ngapura panjenengan dhateng kula jadi ing kesungguhan kula, wasli lan guyonan kula. Kesungguhan dan guyonan. Ada sebuah hadis, guyon temen tetap dianggap temen. Salasun jiduna jidun bagus wa jidun. 3 perkara, temennya temen, guyone temen. Hati-hati ya. Anikah batala warujuk. Jadi lambe itu aja gampang, aja lower, tak pegat. 3 kali muni tak pegat, dikembali haram is. Telung perkara temene temen, guyone temen. Nikah, talak, rujuk. Niki kula gadah ya dibilang kanca tapi murid tawak ngriku. Dolen nanggone wong ku duwe anak wedok. Ditari wong kulonan. Ya bana gelem rabi anak gua. Nggih. Nggih iku padahal gak ora muni nggih iya. Wong kono biasane nggih. Lha mangono, nggih. Nggih tapi gak tandang. Lha mangan. Nggih. Itu biasa. Begitu metu kancane, "Sampeyan iki apa sih marah-marah nggih?" Lho, gak ngono maksudku.
dibaleno mboten purun sing mertuane. Sing ada muni nggih kok. Guyon dadi temen. Apa mana temen? Iki jam gangge. Wa khati'ati lan dira-dira keluputan kula. Wa amdi lan kesengajaan kula. Wa kullu dzalika lan sakabehane mangkono indi wonten sanding kula. Jadi segala kesalahan, kekeliruan, kesungguhan, keguyonan mohon pengampunan kepada Allah. Allahumma ya Allah ighfir mugi paring pangapura panjenengan li dhateng kula maqad damtu barang kang disiake kula wa ma akhartu lan barang kang akhirake kula ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang terdahulu dan dosa-dosa kami yang barusan. Wa ma asrartu lan barang kang lairake kula nyamarake kula wa ma alan asrartu nyamarake ya. Wa ma alan lan barang kang lairake kula. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang tersembunyi dan dosa-dosa yang terang-terangan. Kalau ayatnya wadaru dhahirul ismi wa batinah. Jauhilah olehmu dosa-dosa yang nyata dan dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa saniki dosa niku gampang lho. Masih kaya kula teng mriku mendita ngaji. Aja mikir gak ngerti aja ndelok cewek-cewek arek wedok, cewek-cewek arek wedok. Lha niku kan kena dosa lho. Lah masa mulang kate ngene ya. Ngade barek lanang tok. Ya coba jujur mawon. Aja dipikir gak dosa. Makanya ayatnya bagaimana? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaqaddu furujahum. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yaqadna furujahunna. Katakan Muhammad kepada mukmin laki-laki agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Juga katakan kepada para wanita untuk menundukkan pandangannya dan juga menjaga kehormatannya. Wala yubdina zinatahunna. Bahkan ngetokno perhiasan, ngetokno perhiasan ini gak oleh. Mentang-mentang mari tuku gelang balik ngenang ini ae. Torak tarik apa sih? Mari tuku gelang. Repot. Jadi sifat-sifat seperti itu kadang melekat di dalam hati seseorang. Makanya man sama Allah. Sapa wong sing kepengin ngrungok-ngrungokno dirungok-rungokno. Jadi tujuannya supaya didengar saja. Cek roh. Riak maksudnya ya, bukan cek dirungokno ceramah mboten. Wa ma anta utawi panjenengan alamu luwih ngawruhi kelawan kesalahan mimit timbang kula. Dan segala kesalahan yang engkau lebih tahu daripada kami. Ampuni semuanya ya Allah. Anta utai panjenengan ibal mukadimu dan kang disiki
Wa anta utai panjenengan al-muakhiru dan kang akhiri. Surat apa Mas? Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Surat apa ya? Apa saya? Surat apa saya? Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Pokoknya surat Al-Fasal, surat apa ini? Wal awalu, Allah itu zat yang mengawali, wal akhiru yang mengakhiri. Sebelum ada satu pun makhluk, Allah sudah lebih dulu ada. Setelah semua makhluk hancur, Allah masih tetap ada. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Segala yang ada di bumi akan binasa dan tetap zat Allah yang maha agung dan maha mulia. Wa anta utai panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Jadi Nabi Musa bercerita dari Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah kesalahan kami, kebodohan kami, keterlaluan kami dalam urusan kami, dan apapun yang Engkau lebih tahu daripada kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesengajaan kami, guyonan kami, dan kesalahan kami atau kesengajaan kami, dan semua itu ada pada kami. Ya Allah, ampunilah apa yang telah kami lakukan terdahulu dan apapun yang kami lakukan barusan, dan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami perlihatkan, dan Engkau lebih tahu daripada kami. Engkau zat yang mendahului dan Engkau zat yang mengakhiri, dan Engkau berkuasa terhadap segala sesuatu. Wa an Aisyah Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, masyaallah, Nabi di sini ndonga. Mulane kemarin lusa awal doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ada lagi doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Otaknya ibadah itu doa. Makanya kalian harus terus berdoa sambil belajar. Makanya jadi Roma perjuangan dan doa. Gak hanya berdoa, gak hanya berjuang, perjuangan dan doa kedua-duanya diupayakan. Karena ada yang menjelaskan orang hanya mengandalkan berdoa tanpa usaha itu namanya malas. Orang yang hanya mengandalkan upaya tanpa doa itu namanya sombong. Jadi ndonga terus kepengen iso memahami artinya Quran, artinya hadis, belajar yang semangat. Bal-balan, esok sore bal-balan. Waktunya digunakan untuk belajar. Ya kena bal-balan. Esok sore bal-balan. Allahumma ya Allah, inni santai kula iku a'udzu nyuwun rasa kula. Bika lawan panjenengan min sari ma amiltu. Saking elek-elek barang kang nglakoni kula. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan apa yang kami lakukan. Wa min sari malam amal. Lan saking elek-elek barang kang dereng nglakoni. Termasuk ya doa yang senada, Allahumma
Ini as'alukal jannah wa ma qarraba ilayya min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayya min qaulin aw amalin. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan apa saja yang bisa membuat kami masuk surga, apakah itu perkataan ataukah itu perbuatan. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari api neraka, ya Allah. Dan apa saja yang bisa mengakibatkan kami masuk neraka, apakah itu ucapan ataukah itu perbuatan. Terus Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Nah, ini Allahumma ya Allah alhimni mugi maring ilham panjenengan dhateng kula rusdi ing kebenaran. Wa idni lan mugi njaga panjenengan dhateng kula min syarri nafsi saking ele-eleke nafsu kula. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari sejelek-jeleknya apa yang kami lakukan dan dari sejelek-jeleknya apa yang belum kami lakukan. Durung dilakoni dijaluki, njaluk perlindungan. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu kana ana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah inni sakit kula iku a'udzu nyuwun dosa kula dikelawan panjenengan min zawali nikmatik saking pindahe ilange nikmat panjenengan wa tahwili afiatik saking pindahe nikmat panjenengan wa tahwili afiatik lan pindahe kesehatan panjenengan wa fujati nikmatik lan barang kang ngagetake lan napa ya wa fujati nikmatik kumpule kok kumpule kan wa fujati nikmatik lan kang ngagetake saking siksa panjenengan. Babu jaati nikmatik niki napa ya? Kesusahan yang mendadak. Fujaati ngagetno. Babu jaati nikmatik. Pergeseran kesejahteraan mendadaknya cobaan ngene ya. Wa jami safatik lan kumpule murka panjenengan. Ya Allah, mugi kula nyuwun reksa dhateng panjenengan saking pindahe ilange nikmat panjenengan, pindahe kewarasan panjenengan, kesejahteraan, lan nyuwun reksa saking cobaan yang datang dengan tiba-tiba. Serta kami mohon perlindungan dari kumpulnya berbagai macam murka. Kalau ayat wa daru dhairal ismi wa batinah nggih, tinggalkan dosa-dosa yang nyata dan dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa yang nyata jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal nyata, haram nyata. Wa bainahuma amrun musabihatun. Namun ada jarak di antara halal dan haram, sesuatu yang tersembunyi atau subhat. Ini dosa apa enggak ya? Ini dosa apa enggak ya? Seperti contoh, maaf untuk kita saja, jangan disampaikan kepada orang luar. Nyambi. Nyambi itu bagaimana hukumnya? Rasulullah pernah ditanya tentang dob. Dob itu hukumnya bagaimana ya Rasul? Halal. Cuma aku jijik. Dob hewan gurun yang makanannya dari tumbuh-tumbuhan. Sementara nyambe termasuk hewan apa nih?
juga punya taring. Sementara Nabi bersabda, kullu dhinabin minasibai haramun. Setiap hewan yang bertaring dari jenis hewan buas dagingnya haram. Nah, kalau kita menganggap haram apa enggak, anggaplah subhat saja, jauhi, kita selamat. Sing liyane sing akeh lha apa mangan nyambe. Sing enak ayam dimangane nyambe. Tunggale ula, sing enak welut dimangane ula. Jadi kalau digambarkan mungkin senada sama ya, tapi tetap ada perbedaan. Para bapak, saudara ibu, itulah kajian kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Barang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa karunia majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.